kembali lagi bersama saya Florentina Sitampul. Nah, udah tahu dong pasti saya mau ngapain. Yang pastinya saya akan menjelaskan materi. Materi kali ini yaitu tentang penyusunan anggaran kas. Sebelum saya menjelaskan materi tersebut, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk dosen pengampu kami, yaitu Bapak Wirmi Eka Putra, yang telah membimbing kami sehingga kami mengerti tentang apa itu anggaran dan lain sebagainya. Jadi teman-teman harap ditonton videonya sampai selesai. Oke? Nah, teman-teman, yang pertama itu ada pengertian tentang penyusunan anggaran kas. Anggaran kas dapat diartikan sebagai sebuah alat yang digunakan oleh perusahaan untuk perkiraan arus kas, di mana besaran arus kas yang diperkirakan tersebut akan terjadi pada waktu atau periode tertentu, sehingga berlaku untuk penentuan arus kas. Penentuan ini bertujuan untuk mengetahui apakah anggaran perusahaan cukup atau tidak. Jadi penilaian ini akan diuji dan dikelola hingga memberikan kepastian untuk memenuhi kebutuhan operasional suatu perusahaan atau tidak. Kedua itu ada pendekatan anggaran kas. Yang pertama ada pendekatan kas masuk dan kas keluar. Metode ini didasarkan pada analisis naik dan turun kas yang dianggarkan yang mencerminkan semua arus kas masuk dan kas keluar dari anggaran jualan, anggaran biaya atau beban, dan anggaran tambahan produk modal. Terus yang kedua itu ada pendekatan akunting keuangan titik tolak. Jadi di dalam pendekatan ini adalah laba bersih dari dasar aktual menjadi dasar kas, artinya disesuaikan dengan perubahan suatunya rekening, penundaan rekening bukan kas seperti beban atau biaya terutang, beban biaya bayar di muka, depresiasi atau penyusutan atau penghapusan amortisasi. Lalu kita memasuki tujuan anggaran kas. Yang pertama itu menentukan saldo atau posisi kas akhir setiap periode sebagai hasil dari operasi yang dijalankan. Yang kedua, mengetahui kelebihan atau surplus atau kekurangan atau defisit kas pada waktunya. Terus yang ketiga itu ada menyelaraskan kas dengan aset lancar, aset tak lancar, utama modal, pendapatan, dan beban. Nah, tujuan kas yang keempat itu ada mengetahui sumber kas masuk yang diperoleh selama satu periode dan digunakan untuk apa sumber kas masuk tersebut. Terus yang kelima ada mengetahui kapan utang dibayar kembali. Nah, yang keenam atau yang terakhir itu ada menilai realisasi kas masuk dan kas keluar agar dapat diketahui selisih realisasi dengan anggaran. Nah, kemudian ada nih teman-teman langkah-langkah penyusunan anggaran kas. Tahu nggak apa itu? Oke. Yang pertama itu ada menyusun anggaran penagihan piutang. Yang kedua menyusun anggaran penerimaan kas yang terdiri dari penerimaan tunai, penagihan piutang, dan penerimaan lainnya. Terus yang ketiga itu ada menyusun anggaran kas. Nah, anggaran kas yang keempat, langkah-langkah anggaran kas yang keempat itu ada menyusun anggaran kas sementara untuk mengetahui kemungkinan terjadinya defisit itu. Terus yang kelima ada memperkirakan pembayaran bunga dan menyusun skema pembayaran secara lengkap. Nah, yang terakhir itu ada menyusun anggaran kas akhir. Nah, jika tadi kita sudah membahas tentang pengertiannya, manfaatnya, tujuannya, serta langkah-langkahnya, sekarang kita memasuki kesimpulan dari materi yang telah kita bahas tersebut. Anggaran kas adalah anggaran yang menunjukkan perubahan kas dan memberikan alasan mengapa perubahan kas tersebut
dengan menunjukkan arus kas masuk sebagai sumber kas dan arus kas keluar sebagai arus kas yang digunakan, sehingga tampak kelebihan atau kekurangan kas dan saldo kas selama periode tertentu dari suatu organisasi. Baiklah teman-teman, itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika kurang dan lebihnya saya minta maaf sekali, karena saya juga sebetulnya belum begitu memahami tentang anggaran kas ini. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat bagi kita semua. Saya Florandina Sitompul, undur diri, pamit. Terima kasih.